Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan mulai hari ini pesawat, kereta, dan transportasi laut beroperasi kembali dengan protokol kesehatan. Kementerian Perhubungan terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait kembali dibukanya seluruh moda transportasi. Namun calon penumpang harus memenuhi sejumlah syarat dan bukan mudik. Di antaranya penumpang yang akan melaksanakan tugas kedinasan, kepentingan kesehatan dan medis, kebutuhan repatriasi, layanan fungsi ekonomi, serta mobilisasi pekerja migran Indonesia. Untuk mengetahui kembali dibukanya moda transportasi di Stasiun Senen, kita langsung bergabung dengan rekan Ira Hulu dan juru kamera Rio Cornelianto dari Senen, Jakarta Pusat. Ya, Ira, bisa Anda jelaskan seperti apa kondisi Stasiun Senen pada saat ini? Apakah sudah banyak penumpang juga di sana? Ya, baik Rolando dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami saat ini, kami sudah berada di Stasiun Pasar Senen. Di sini kami melihat bahwa kondisi Stasiun Pasar Senen ini memang masih cukup sepi. Kami juga melihat bahwa pintu untuk masuk, untuk mengakses ke kereta jarak jauh ini juga masih ditutup ataupun belum diberlakukan. Selain itu juga tadi kami melihat bahwa untuk penumpang yang lintas ada, namun memang jumlahnya tidak sebanyak hari-hari biasanya sebelum PSBB diterapkan. Dan terkait dengan hal ini, tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada Kepala Stasiun Pasar Senen, yakni Dananjaya, yang menyatakan bahwa memang terkait dengan pemberlakuan kembali transportasi umum per tanggal hari ini, 7 Mei 2020, sampai saat ini Stasiun Pasar Senen belum kembali mengaktifkan ataupun belum kembali melayani penumpang kereta jarak jauh. Namun dari keterangan dari Kepala Stasiun Pasar Senen ini, Danan mengatakan bahwa hari ini memang ada rencana keberangkatan kereta jarak jauh hanya dari Stasiun Gambir. Tadi kami sempat untuk mengonfirmasi informasi ini kepada pihak PT KAI, namun sampai saat belum dibalas ataupun belum diberikan jawaban kembali. Dan berdasarkan pantauan kami di sini juga, Rolando dan juga pemirsa, kami bisa menginformasikan bahwa sejumlah pemudik ini terus berdatangan untuk melakukan pembatalan tiket yang telah mereka pesan sebelumnya untuk mudik. Kami tadi melihat bahwa nomor antrian untuk hari ini saja dari pagi tadi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, ini jumlah antrian untuk pembatalan tiket mudik ini sudah mencapai sekitar 246 antrian pembatalan tiket. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh juga tadi dari salah seorang pemudik yang menyatakan bahwa memang mengaku cukup bingung dengan aturan yang diterapkan pemerintah, dikarenakan memang beberapa waktu yang lalu ini dilarang untuk mudik karena tidak bisa ataupun tidak boleh mengakses kereta, namun sekarang ini sudah diberlakukan lagi. Dan para pemudik tersebut berharap bahwa ada mekanisme ataupun pemberlakuan aturan yang tepat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan sebagai catatan, memang pada tanggal 10 hingga 23 April 2020 ini dari hanya 7 kereta api jarak jauh yang diberangkatkan dari area Daop 1 Jakarta, yakni ada pun 5 kereta api yang diberangkatkan dari Stasiun Gambir. Sebanyak 5 kereta tersebut memiliki tujuan seperti di Bandung, Cirebon, dan juga Surabaya. Sementara itu juga tadi kami sempat mengkonfirmasi terkait dengan hari ini apakah tetap diberlakukan penumpang ataupun kereta lintas Jabodetabek, dan berdasarkan keterangan dari PT KAI yang menyatakan bahwa sampai saat ini pemberlakuan kereta penumpang lintas Jabodetabek ini masih tetap diberlakukan, yakni dari pukul 6 sampai dengan pukul 6 sore ataupun pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Kembali kepada Anda, Rolando. Baik, Ira, jadi sebetulnya bisa melakukan perjalanan namun dengan menggunakan sejumlah protokol kesehatan. Nah, apa saja syarat yang harus dilakukan atau harus dipenuhi oleh para calon penumpang, Ira? Ya, Rolando dan juga pemirsa, berdasarkan keterangan yang langsung diberikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beberapa waktu yang lalu, memang adapun kriteria mereka yang boleh menggunakan transportasi umum ini adalah mereka yang memiliki kepentingan khusus, kemudian kepentingan bisnis yang esensial, dan juga kepentingan mendesak. Misalnya pegawai yang bekerja di bidang pelayanan,
pertahanan, keamanan, ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, fungsi ekonomi, dan percepatan penanganan COVID-19. Mereka boleh ataupun diperbolehkan untuk mengakses sejumlah transportasi umum ini. Kemudian kebijakan ini juga diberlakukan untuk mereka yang membutuhkan penanganan medis, penumpang dengan kepentingan mendesak, misalnya keluarga yang meninggal, kemudian juga dan pemulangan PMI, WNI, serta pelajar dari luar negeri yang akan pulang ke daerah asal. Sementara itu juga berdasarkan keterangan yang sempat kami dapat juga dari Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang menyatakan bahwa pelonggaran kebijakan pengoperasional transportasi umum ini memang dinyatakan adalah untuk memberikan relaksasi ataupun melanjutkan keberlanjutan perekonomian nasional. Namun memang sempat dikatakan bahwa harus ada surat jalan dari kantornya masing-masing. Namun terkait dengan hal ini kami masih perlu terus untuk menggali informasi apakah seperti apa mekanisme surat tersebut diberikan kepada calon penumpang tersebut. Rolando, kembali pada Anda. Baik, Ira. Jadi memang tidak semuanya yang bisa melakukan perjalanan ini ya, dan ini bukan untuk mudik sekali lagi ya. Baik, terima kasih Ira atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, tetap jaga jarak aman di sana dan juga jaga kesehatan. Pemirsa, demikian tadi Ira Hulu dan juru kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari Senen, Jakarta Pusat.